Penasaran pas dibuka, itu sebuah jari tangan orang. Lama-lama bukan orang, ini bener-bener pocong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel saya, guys. Jadi kali ini saya ngundang Mang Otek ya. Mang Otek ini mistis banget sih, cerita-cerita mistis. Soalnya dia kehidupannya di kehidupan malam biasa, guys. Mang Otek, pengalaman apa nih yang sering terjadi dalam hidup Mang Otek nih? Oh gini, Pak. Kalau ketemu hantu. Selamat malam ya. Oke, selamat malam. Khususnya buat yang megang kameramen ya. Penonton dong. Pertama-tama saya ada sebuah cerita. Ya, boleh diceritakan. Sebuah cerita perjalanan hidup. Di dalam hidup itu ya dikarenakan saya ekonomi di bidang pemulung rongsok, gitu ya, mungut-mungut aqua bekas. Iya, iya. Nah, tahun berapa ya Pak? Seingat saya waktu itu dulu ada sebuah kendaraan bis yang bernama Turangga. Itu jatuh ke sebuah jembatan ke bawah kali. Daerah mana itu? Itu daerah sekitar daerah sini juga, daerah Cipanas Puncak. Oh, Cipanas Puncak Iya, ya. betul. Nah, udah gitu pas lama-kelamaan kemudian kedengarannya banyak musibah. Banyak musibah. Banyak musibah, yang meninggalnya juga banyak. Iya. Nah, saya penasaran. Suatu saat hari ke hari saya bawa karung, Pak. Iya, bawa Bawa karung ya. Bawa karung, bawa gacokan gitu ya. Kata kawan-kawan, "Bang, ke sana," katanya. Mengutnya ke sana. "Ah, yang benar ada apa?" "Ada bis," kan. "Oh, tenang aja lah. Namanya orang musibah, masa harus spontan kita harus datang ke sana? Nggak enak sama aparat penjaga yang ada di lingkungan di situ, di jembatan ya. Udah tahu orang musibah, malah mungut gitu ya." Oh iya. Ya sekitar 2 minggu, Pak. 2 minggu ke belakang, saya penasaran. Malam Jumat itu saya bawa karung, udah penuh sih karungnya, penuh dengan barang-barang rongsokan seperti aqua segala macam kardus gitu ya. Penasaran waktu malam Jumat itu sekitar jam 12 pas malam, saya berhenti di situ, nyender di tembokan. Nah, ngantuk, saking ngantuk ditahan karena mungut gitu ya. Nah, nemu sebuah barang, dikirain itu baut. Dikirain baut gitu ya. Nah, pas gitu dilihat di tempat yang terang, penasaran pas dibuka, itu sebuah jari tangan orang, Pak. Oh, yang bekas kecelakaan Iya, itu. betul ya. Oh. Sebuah jari tangan udah gosong, udah hitam lah. Ya, udah hitam. Satu udah, biji doang? Iya, 1 biji. 1 biji. Nah, penasaran itu baut apakah jari tangan. Ya, saya ceritanya pulang lanjut. Pulang, pas waktu itu kan di sebelah samping jalan itu, sebelah samping rumah sakit Cimacan, di situ kan nggak ada BTN yang bernama Monaco ya. Sekarang kan ada Villa Monaco ya. Iya. Dulu mah kan nggak ada, masih tebing, kali juga masih angker gitu ya, rawan, banyak ular di situ. Saya saking pengen pulang, pengen nyampe di rumah, saking capeknya. Nah, udah gitu, yang namanya di dalam karung bermacam-macam barang rongsok. Iya. Ya mungkin namanya rongsok kotor kan bau ya, Pak. Iya, benar, Iya. benar. Bau amis lah, bau inilah, segala macam ada di Iya. situ. Nah, lagi jalan di tempat yang gelap, di situ kan gang cukup masuk motor doang ke dalamnya. Iya. Menuju arah ke sana ke atas ya. Nah, pas gitu, ini apa yang berat di atas karung? Wah, saya dalam pikir ngomong sendiri gerantes gitu ya. Ini siapa ini? Apa ini berat gitu? Masa bawa karung kok seberat begini, kok sampai berat gitu? Wah, lama kemudian ada bayangan.
kan waktu itu terang bulan, malam Jumat terang bulan. Jam berapa itu? Jam 12 itu Jam lebih. 12 lebih. Jam 12 lebih, sekitar jam 1. Oh, Jam 12 kan di iya. sana di bawah di atas jembatan. Di atas jembatan. Nah, jam 1 pas di situ lagi jalan anak-anak. Ada bayangan. Putih. Ya putih dong, Pak. Masa hitam? Oh. Iya. Putih ceritanya. Kan namanya pribadi masing-masing memang ada yang takut, Pak. Ada yang enggak. Wah, perasaan saya nih ada sesuatu nih di atas karung ya. Weh, lama-lama bukan orang ini bener-bener pocong, Pak. Astagfirullahaladzim. Pocong, Pak. Itu gimana Alias reaksinya? kunti, Pak. Kunti. Kunti. Saking saya pusing bukannya kaget, dilemparin itu karung ke bawah, sedangkan di bawah itu banyak pepohonan, banyak tanaman bunga punya orang gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, di situ dilemparin, langsung terbang ke kali. Buset. Saya ngambil pasir yang kering, dia lemparin sampai ketawa dia. Kan sebelah sononya kan dekes. Iya. Bener, Pak, asli. Saya nggak bisa rekayasa. Itu reaksinya gimana? Takut apakah gimana? Nggak ada. Nggak ada rasa takut, Nah, udah biasa kali ya. ceritanya perjalanan itu dilanjut, diangkat lagi karung ke punggung, dipikul, udah nyampe ke rumah penasaran. Yang terakhir ini penasaran, sebuah barang kayak bentuknya kayak baut motor gitu ya. Wah, dilihat. Oh benar ini jari orang. Jari orang. Jari orang kotor, banyak darah, udah hitam ya. Udah kusam gitu. Di dalam pikir malam satunya maghrib dikembaliin. Nggak dilapor RT RW gitu? Oh enggak Pak. Saya sendiri ngelakuin di sana. Di tempat dikembaliin, ditaruh di situ. Alhamdulillah Pak. Nah, terus yang cerita yang kedua itu di daerah Gadog Pak. Daerah Gadog ini nih? Gadog, iya. Cipanas? Iya, Gadog dari jalan raya masuk ke sebelah kiri kalau dari Cipanas ya. Di situ kan ada Tos Serba Selamat ya, toko paling besar ya. Di situ ada perkampungan komplek pila-pila. Saya tinggal di kontrakan, Pak. Kontrakan 3 lantai, Pak. Nah, pas itu malam Jumat juga, jam 12. Giliran pas mau berangkat, Pak. Pas giliran mau berangkat, saya waktu itu secara mendadak datang males mau turun ke bawah, mau nyalahin motor. Pas lagi berdiri di pintu kamar, namanya kontrakan kan pintu kamar ya dibilangnya, pintu kamar berdiri. Waktu itu pas jam 12, itu si pohon bambu kuning, kalau ibarat bahasa Sundanya itu haur koneng lah gitu ya Pak. Haur koneng ya. Itu gerak Pak. Gerak kayak mau dicabutin sama manusia. Waduh. Kayaknya kalau berupa manusia itu kayaknya itu manusia banyaknya sekitar 15 atau kalau enggak 30 orang. Itu goyang dari bawah sampai ke atas, disenter pakai senter, diterangin gitu. Wah, tetap goyang sampai ke atas. Saya Terbang? Iya. Terbang? Bukan terbang, goyang itu. Si bambu kuning goyang itu, kayak mau dicabut sama manusia. Oh, gini ya? Iya, goyang dari bawah ke atas. Nah udah sampai pemberhentian itu dalam pikiran hati nurani saya bicara, ini setan apakah dewa gitu ya. Wah, saya nggak takut namanya gituan lah. Kita juga pasti meninggal kayak dia gitu. Dia juga sebelum meninggal manusia kan, berupa manusia. Wah, jangan takut-takutin dah. Nah pas gitu ceritanya, nah lama-lama saya turun ke bawah, nggak ada rasa takut Pak. Sendirian itu? Sendirian Pak. Tiap malam Jumat Pak. Jadi Mang Otek keluarnya tiap hari, tiap malam? Apa Tiap malam Kopi. Tiap malam. Kalau siang nggak mungkin kelihatan sampai nemu dengan setan-setan kayak gitu. Benar. Karena kan profesi begitu enaknya malam ya Pak ya? Iya. Asli Popik saya nggak bisa rekayasa. Masalah setan mau jam berapa gitu ya, keadaan malam, saya nggak takut Pak, nggak takut, bukan rekayasa, karena kita seorang manusia pasti seperti dia. Iya benar. Kembali ke asal, dia juga sebelum meninggal kan jadi manusia dulu. Iya sama kayak kita. Iya ya? sama, kita nggak boleh
nggak boleh takut, nggak boleh gegabah. Cuman kita jangan coba-coba memberanikan diri mentang-mentang. Mentang-mentang wah jago, jangan. Yang penting kalau ketemu dengan kuntilanak, dengan setan apapun, kita jangan merasa gentar, jangan merasa apa-apa. Santai aja, malah kalau bisa ajak ketawa, Pak. Tapi kan sifat orang beda-beda. Iya, nggak baru sama. dengar suaranya aja udah pada Iya, pingsan. kalau bisa. Tapi- Kebanyakan orang kan takut. Ya, kebanyakan nggak bisa itu. Kalau kayak- bisa itu tanya, ajak ngobrol, maunya apa kamu. Jangan cukup nakut-nakutin sama manusia. Udah tahu manusia takut sifatnya. Kok kamu nakut-nakutin? Kalau kamu ditakut-takutin sama kita, mau bicara apa Anda? Setan nggak mungkin bicara, malah melotot. Kita malah yang takut, ngeri kan? Iya, kalau Nggak saling boleh. tatap begini Iya. kayaknya pingsan. Jangan kalau bisa. Jangan. Yang kedua paling takut sama manusia, sama orang. Orang kan kejam, Bopik. Iya. Jadi di dunia ini setan banyak, Bopik. Banyak. Mau setan di dalam rumah, mau di luar rumah, mau di hutan, mau di mana, banyak. Banyak. Kalau masalah cerita setan gitu, kita jangan merasa jago lah, jangan merasa pinter lah, jangan lari ke situ, jangan. Yang penting jangan terlalu takut. Kita harus percaya diri, minta sama yang di atas. Iya, Gitu benar-benar. aja. Oke. Nah, cerita yang kedua, Pak Opik, Ya, gimana tuh? pernah ingat gak Pak Opik dulu? Tapi kalau dicerita nggak enak ya. Kenapa nggak apa-apa? Sok aja. Zaman toge Iya. dulu, ya, dulu. Tapi kawan-kawan saya itu masih ada sekarang. Gimana itu Nggak usah tentang disebutin ya namanya. Ya, Ya. nggak usah. Ya. Kalau disebutin pasti semua orang nih. Nggak usah, jadi nggak usah nyebutin nama. Iya, Ya, iya. ini si dia gitu. Iya. Ini cerita yang kedua, Bopik. Dulu masih zaman itu harga rokok lah. Mhm. Zaman togel dulu Iya, ya. togel. Ada nomor. Benar itu asli itu. Saya pernah minta nomor berdua di daerah Cianjur. Mhm. Di daerah Cianjur, Pamoyanan Pasarean. Di situ kan banyak rumah-rumah yang Angker, bukan yang angker, banyak rumah yang panggung. setengah badan gitu ya, Oh, yang setengah panggung-panggung badan. itu nggak terlalu mewah dulu. Sedangkan di bawah rumahnya itu banyak kuburan ya, kuburan yang dulu ya. Waktu itu saking pengen uang, harga nomor itu dulu kan 500.000 perak bisa kan beli. Dua angka goceng gitu ya, 5.000. Nah waktu itu kita nyoba, tetap malam Jumat. Ceritanya malam Jumat juga, nggak bisa malam Minggu malam Sabtu. Kalau malam Minggu itu setannya pada main, pada main. Pada ke Oyo ya. Iya, pada ke toko belanja ya setannya. Kalau malam Jumat nggak mungkin kan setan diam di situ, di sarangnya. Karena udah niat maksud dia mau nakut-nakutin manusia yang takut sama dirinya. Nah, udah gitu minta nomor ceritanya jam 11 mulai start jam 11. Biasa itu ya seduh kopi pahit, kopi manis, Sesajen ceritanya Iya. gitu. rokok Sriwidari yang merah, Dari jarum safari. Kalau sekarang gudang garam merah, Hmm. sekarang gudang garam merah. Dulu mah jarum safari. Jalur Safari. Iya, jarum safari kan diganti sama gudang garam merah sekarang mah. Nah, waktu jarum safari, nah beli ke warung ceritanya. Kita dinyalahin 2 batang tuh rokok di atas piring. Nah, waktu itu kita mulai mengamat setan supaya si setan itu sampai menjelma gitu ya. Ngasih apa enggak nih gitu. Oh, nomornya. Emang itu togel itu harus dijawab sama setan. Ya iya dong. Tapi kok kalau menang itu bisa tahu kok ini jawabannya benar, nomornya benar. Jadi gini kan Bopik dulu setan ditarik gitu ya, ditarik sama permintaan kita, kita muncul si juri gitu, setan itu sampai dia bicara. Kalau menjadi manusia pasti bicara kedengaran sampai
kelihatan bibirnya bicara apa, ngomong apa, nawarin apa gitu ya. Nawarin sesuatu apa ini. Saya duluan nanya, wis, bah, saya minta nomor. Minta nomor, dia menjawab. Nih katanya. Benar dikasih. Dikasih 4 angka. Tapi ujungnya bolak-balik itu nomor. bolak-balik. Maksudnya gimana? Misalkan kalau misalkan 1, 2, 3, 4 misalkan ya 1, 2, 3, 4 dibalik gitu. Dibalik kalau bisa. 4 dari sini 4 misalkan 4, 3, 2, 1. 1 iya. Itu diacak lagi. Diacak 4 lagi. angka misalkan 2, 4 gitu ya. 24, 32 gitu ya. 32, 14, 41 gitu ya diacak. Ntar yang keluar berapa angka kembar gitu. Nah udah gitu si setan itu muncul lagi menghadap ke kita, ke muka kita. Karena itu ada 2 macam, ada 2 fakta itu si setan. Tujuan dia, maksudnya mau nakut-nakutin manusia supaya takut, supaya pergi dari tempat itu, nggak minta angka gitu ya. Padahal udah tahu jelas si manusia ini tujuannya mau minta angka gitu. Tetap nggak bisa takut karena tujuannya khusus minta angka. Jadi kita harus siap mental gitu ketemu begituan. Jangan begitu kita masuk ke tempat yang dituju, ada permintaan ke setan, belum apa-apa setan udah muncul, belum nanya, belum apa, nggak ngajak ketawa, nggak nanya, udah kucar-kacir duluan, mabur. Gimana berhasilnya itu? Oh, gitu. Nah, yang kedua Pak, gini. Terus di belakang rumah itu ada pohon rambutan. Itu asli itu. Ada pohon rambutan gede banget, udah tua itu. Berdua sama saudara dulu. Ingat tuh, ingat. Habis pulang ngamen dulu di kota Cianjur. Siangnya ngamen, malamnya biasa minta nomor di atas kuburan dulu. Kuburan orang tua dulu. Nah gitu. Lama kemudian kita lagi enak-enak menyembah, minta nomor. Terus ada telur. Telur itu disuruh ditulis sama setan itu yang di atas kuburan. Ini kerbau harus dudukin sama kamu duduk di atas kerbau katanya. Maksudnya gimana itu? Kamu harus duduk di atas kerbau harus bisa ngedudukin kamu. Oh, berarti nomornya didiukan gitu. Enggak, maksudnya. Gimana? Jadi dibolak-balik kerbau berapa? Gitu. Telur berapa? Angkanya. Angka berapa? Bolak-balik. Makanya dia nanya, kamu harus naik kerbau harus naik kamu. Di situ tulis di atas telur. Jadi dikasih inilah, apa tuh kode doang ya, nggak disebutin angka. Pas yang kedua, nemu sebuah kampak. Di situ kampak teh ada tulisan Wiro Sableng itu nomor berapa tulisan dia? Kurang tahu tuh. Nah, ada tulisan kampak Wiro Sableng di situ. Nah udah gitu dipegang. Yang ketiga terakhir lagi enak-enak nemu telur, tulisan, kampak gitu ya. Di atas rambutan ada kuntilanak lagi rata-rata kuntilanak. Gini nih kakinya. Anjir. Di atas batang rambutan itu di atas. Saya bukannya kocar kacir, malah bengong gini. Waduh, ini kunti malah mengganggu orang meminta nomor. Saya bilang gitu. Malah ketawa. Tapi malah senyum. Nampakin wajahnya nggak itu? Iya, benar nggak bohong. Apa yang bohong atuh? Di daerah Pemoyanan, tahu sekarang masih ada atau enggak pohon rambutan? Nah di bawah rambutan itu, di bawah pohon rambutan ada kuburan dulu. Oh. Terus si penghasilan itu nemu sebuah kampak Wiro Sableng. Udah dikasihin ke Pak Haji. Nggak tahan megangnya. Ada ininya ya? Marah itu. Oh, bawahnya amarah ya. Terus ya? Dikasihin ke Pak Haji. Oke, jadi begitu guys ya ceritanya. Cuman segitu, cerita. Iya. Ini cerita itu panjang juga itu. Panjang banget ini. Panjang.
Jadi ceritanya segini ya guys ya, pengalaman dari Mang Otek udah diceritain ya tadi, dan ini kisah nyata real asli ya. Mau percaya atau diungkap, kalau diungkap soal cerita setan dari dulu sampai sekarang banyak panjang. Di Sukabumi pernah, di Sukabumi bener aslinya. Itu waktu di Sukabumi saya umuran 17 tahun mau jalan 18 tahun. Ada seorang anak tetangga maghrib, dia kan namanya anak-anak maghrib kan suka mainnya. Iya benar-benar. Main kucing-kucingan ya, main sembunyi-sembunyian gitu ya. Itu kan kata zaman orang dulu itu nggak boleh kan ya. Itu nggak boleh main di luar rumah lah, harus masuk ke dalam rumah masing-masing. Itu giliran setan katanya main di luar. Iya itu zaman dulu itu Iya, ya. Saya juga pernah ngalamin itu. Ya, itu kan anak tetangga saking bandelnya gitu. Maghrib orang mau pada sholat maghrib, dia keluyuran. Tahu-tahu udah dimasukin ke dalam sumur. Waduh, itu nyata itu. Iya nyata. Si Dewi namanya Pak. Si Dewi. Dewi ngerasa tuh. Dewi. Tapi sekarang udah dewasa, udah punya anak kayaknya. Yang namanya Dewi kalau ngerasa komen ya guys. Bener, bener. Asli, nggak bohong ini. Ingat itu dulu. Si Dewi itu dimasukin ke dalam sumur, sedangkan di sumur itu kan ada air. Kalau ibarat kata Sundanya ngumplang lah cahaya gitu ya. Iya, ada air tuh. Di atas air nggak basah. Bener nggak basah, nggak basah. Ini maaf penontonnya bukannya nakut-nakutin ya. Aman. Ini bener. Kisah nyata Saya nih nggak guys. Nah mungkin Asli itu. gini mau tanya ceritanya segitu dulu karena mungkin ini terlalu panjang juga ya. Iya. Jadi pokoknya cerita dari Mang Otek ini segitu aja dulu, nanti juga Saya kalau sebelumnya emang minta maaf ke Bapak Opik bila mana ada salah kata Justru- sama penonton yang di depan gitu ya, sama kameramen gitu ya, minta maaf sekali lagi ya. Justru di sini saya berterima kasih justru udah mau hadir ya. Ya, Sekali lagi saya minta maaf bila mana ada salah kata, salah dari segi bicara gitu, minta maaf sebelumnya ya. Wah, ini mah udah nggak ada salah. Saya yang malu nih jadinya nih. Nggak usah malu. Aduh, dia udah Kita bela-belain. kawan lama kok Bapak Opik. Berapa tahun kita belum ketemu Berapa ya? tuh? 5 tahun tuh ya Lebih guys. kayaknya. Jadi pokoknya segitu aja dulu ya cerita dari kita. Ini narasumbernya dari Mang Otek ini. Jadi yang udah diceritain tadi itu real ya, nyata, nggak ada kata setting-settingan ya Mang Otek ya. Jadi saya dari awal kita ngobrol tadi sebelum kamera gitu ya, di belakang kamera kita udah komitmen ya, ceritain sejujur-jujurnya aja gitu ya Bang Otek ya. Punya banyak Bapak Opik cerita. Banyak. Nah, begitu ya guys. Jadi cerita hari ini malam ini kan malam nih. Iya, Ini malam nih. Jadi malam minggu ya. sunyi. Kita malam minggu kemana Bapak Opik? Hah? Malam minggu? Malam minggu. Ngopi wedi dia lah. Bukan mau ke puncak lihat kebun teh. Bukan, mau. Dikira mau lihat kebun teh. Mau ke Oyo. Iya. Pengen ke Oyo. Oh, jangan. Jangan oyo-oyo. Oke guys, mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih banyak yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.